Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam keseharian bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat 183 suratul Baqarah ini, bahwa tujuan kita melaksanakan puasa adalah menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Ali Imran 133 dan 134 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan bagaimana identitas orang-orang yang bertakwa itu. Di dalam surah Al-Imran 134 Allah menjelaskan yang diawali dalam ayat 133, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Dalam ayat ini yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang membelanjakan hartanya jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kaum muslimin, biasanya orang kalau membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang itu hal yang biasa. Akan tetapi yang luar biasa itu adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan sempit. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah,
mari kita membelanjakan, menyisihkan sebagian harta kita jalan Allah untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Orang-orang yang membelanjakan sebagian hartanya, setiap pagi turun 2 malaikat yang mendoakan kepada Allah. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, tambahlah rezeki orang-orang yang membelanjakan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang satu lagi berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti musikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran harta kepada orang-orang yang kikir. Mudah-mudahan kaum muslimin kita mensyukuri nikmat harta ini, selalu menggunakan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, identitas orang bertakwa itu wal kaziminal ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan amarah. Dalam hidup dan kehidupan gini kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Maka oleh sebab itu kunci ta'aruf adalah saling memahami. Terkadang kita memahami orang lain, di sisi lain orang yang tidak memahami kita. Terjadi benturan. Ketika terjadi benturan, kita bisa mengendalikan diri. Puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mampu mengendalikan diri terhadap hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak kita senangi. Yang ketiga adalah ciri orang bertakwa itu wal afina anin nas. Orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kata maaf ini memiliki 3 maksud, 3 pengertian. Pertama, pemaaf itu artinya mampu memberikan kepada orang yang pernah menolak permintaan kita. Misalnya dikala orang itu berada, kita minta bantuan atau minta pinjaman, mereka menolak. Suatu saat terbalik kondisinya, kita yang mampu, dia yang kekurangan. Lalu dia minta bantu kepada kita. Apakah kita balas atau kita berikan bantuan kepada yang bersangkutan? Kalau kita berikan bantuan kepada yang bersangkutan, berarti kita pemaaf. Yang kedua, ucapan maaf itu artinya menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahmi yang terputus, ini kita sambung kembali. Dan yang ketiga adalah mampu memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita. Jadi orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain atau orang-orang yang pernah menzalimi kita, inilah termasuk orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, orang-orang beriman yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.